dalam hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh ya Tuhan anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami percaya siang hari ini Tuhan Yesus, ada kuasa Allah yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ibarat ini ya Tuhan Yesus, kami persembahkan kepadamu Tuhan. Puji-pujian ini Tuhan Yesus kami naikkan kepadamu sebagai Allah ya Tuhan yang ciptakan kehidupan kami ini Tuhan. Sungguh Engkau yang terindah, sungguh ya Tuhan Engkau yang termanis di kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur kami dan doa kami ini kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Persiapkan hati-hati kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena firman-Mu ini adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena firman-Mu ini adalah firman yang kekal Tuhan. Tidak satupun bunga ini menjadi layu dan rumput akan menjadi kering. Tetapi perkataanku akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau jamah hati-hati hari ini ya Tuhan Yesus. Baik ya Tuhan Yesus yang sudah beribadah melalui streaming ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Allah kuasa-Mu dan tempat yang maha tinggi Tuhan. Kau berkati mereka, Kau melawat mereka Tuhan Yesus. Kau jamah mereka, persiapkan hati-hati mereka ya Tuhan Yesus untuk menerima berkat kemurahan daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Rapi ya Tuhan nama-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam kuasa daripada Allah saja Tuhan. Firman yang berotoritas itu Tuhan Yesus menjangkau setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini sungguh luar biasa terus terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap orang-orang yang percaya, yang sudah ada di dalam kasih karunia Allah. Saudara, hari ini saya juga mengucapkan selamat hari raya buat saudara-saudara kita semua yang merayakan ya. Minal aidin wal faidin ya. Kami sampaikan kepada semua handetolan, saudara, kerabat dan siapapun ya Tuhan yang Engkau pertemukan dengan kami baik lewat kehidupan secara normal ini, ada juga di dalam media sosial, semuanya biarlah ada di dalam, tetap di dalam lindungan daripada Allah sendiri. Saudara, hari-hari ini kita memasuki satu era yang baru. Ya, saudara. Kalau saudara kita merayakan Idul Fitri, satu Hijriah, satu tahun baru yang mereka kerjakan dengan bermaaf-maafan, bersilaturahmi. Hari ini kita juga akan masuki satu era yang baru. Era yang baru setelah terjadinya COVID-19. Dan era yang baru itu disebut orang dengan apa saudara? Mungkin saudara sudah tahu? Yang sekarang sudah lagi trending juga, yaitu new normal. Satu masa setelah pandemi ini berlangsung, kita memasuki era baru yang disebut new normal. Nanti mulai bulan Juni akan diberlakukan satu fase-fase yang disebut dengan new normal ini. Akan kita lihat hari ini apa yang dikatakan oleh Presiden kita Joko Widodo tentang the new normal ini. Apa yang dikatakannya, yang disampaikan kepada rakyatnya, bahwa Pak Jokowi mengatakan kehidupan kita itu sudah pasti berubah. Sudah tahu? Sudah pasti berubah mengatasi resiko wabah ini. Itu keniscayaan. Keniscayaan itu satu kepastian. Dan itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal. Atau tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru ini, tetapi kehidupan yang berbeda ini bukan kehidupan yang pesimis.
atau kehidupan yang ketakutan. Itu yang dikatakan oleh Presiden kita. Menguatkan bangsanya, menguatkan seluruh rakyat Indonesia ini. Bahwa kita memasukin era yang namanya new normal sebagai tatanan hidup yang baru. Ya, akan diperlakukan suatu tatanan-tatanan kehidupan yang baru, tetapi kehidupan yang normal. Tetap normal apa yang biasa terjadi. Kehidupan yang normal. The new normal, tatanan yang baru. Oke, beberapa kementerian sudah menerapkan the new normal ini. Ada yang, kalau saya perhatikan, ada yang seperti Kementerian BUMN, nanti orang-orang yang sudah lanjut usia, dia tetap akan bekerja work from home lagi. Ya, salah satunya ini Kementerian PMK, yaitu Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia, menyatakan begini. Namanya Pak Muhajirin ya, mengatakan, misalnya kita nanti sudah diperbolehkan masuk ke restoran, pergi ke restoran, maka tidak berarti seperti waktu kita ke restoran pada saat sebelum COVID. Inilah tatanan baru yang dinyatakan oleh, dicontohkan oleh Kementerian PMK ini, ya, bahwa the new normal itulah kehidupan normal yang baru ini harus memenuhi tatanan atau protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Kalau nanti kita sudah dibolehkan ini restoran ya, di sini sudah ada yang rindu sekali pergi jalan-jalan, pergi ke mall ya. Nah, itu akan ada satu normal-normal atau protokol-protokol yang baru. Begitu saudara-saudara. Ya, inilah yang dikatakan tentang termin the new normal atau tatanan kehidupan baru. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kita ini juga mengalami satu masa atau periode yang namanya the new normal. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, kita ini juga masuk di satu era yang disebut era the new normal, tatanan yang baru. Kehidupan kita itu normal, maksudnya normal itu ya nggak jadi aneh gitu ya. Orang-orang di dalam Kristus itu tidak aneh sendiri gitu, perilakunya menyimpang atau dan lain sebagainya. Tetap normal seperti biasanya kehidupan kita ini. Mereka bekerja, mereka beribadah, mereka menuntut pendidikan ya, sekolah, semuanya normal. Tapi ada satu tatanan yang baru. Dikatakan juga, anyone who belong to Christ ya, has become a new person. The old life is gone. The new life has begun. Jadi siapapun yang menjadi milik Kristus itu sudah menjadi personal yang baru. Kehidupan yang lamanya sudah berlalu, kehidupan yang barunya itulah yang sedang dikerjakan. Inilah the new normal biblical theology, atau secara alkitabiah kita ini bagaimana menyikapi hidup normal. Ya, the new normal yang dikatakan oleh firman Allah adalah di dalam Kristus, menjadi milik Kristus. Itu adalah satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru ini terus bergulir secara normal. Ya, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang tentunya mendasari bagaimana kehidupan normal itu terus berlangsung. Judul firman Tuhan hari ini saya berikan, The New Normal, Be Productive. The New Normal Life, Be Productive. Kita akan buka bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan. Saya persilahkan untuk saudara membuka. Ya, seperti sudah kita biasakan bahwa kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Ya, saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan begitu seterusnya. Saya akan fokuskan ini dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Saya akan fokuskan di ayat 50 sampai 53 ini ya. Saya akan mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah peristiwa yang kita bisa jadikan dasar atau landasan. Kita bisa menghadapi the new normal kita. Dikatakan bahwa kita ini adalah the new person, orang yang baru tapi normal, gitu ya. Di dalam kehidupan yang baru ini terus berjalan. Kehidupan kita yang lama sudah berlalu. Peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kenaikannya ini adalah satu peristiwa tentang kegenapan dari firman Tuhan. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, tentang Yesus. Dalam kitab Taurat Musa, apa yang dikatakan dalam Taurat kitab Musa? Ada proto-evangelium, pekabaran Injil yang pertama. Dikatakan tentang inilah, cikal bakal tentang Yesus. Berita kabar baik, Injil yang pertama disampaikan oleh kitab Musa ini. Kitab Nabi-Nabi mengatakan bahwa akan lahir seorang Allah yang menyertai kita, yang namanya disebut Immanuel. Dikatakan di dalam kitab Mazmur bahwa raja yang akan diurapi oleh Tuhan, raja di atas segala raja, raja yang akan dihormati. Inilah pernyataan sebelum kenaikan Tuhan Yesus menyatakan kepada muridnya bahwa kenaikan Yesus ke surga ini adalah satu peristiwa tentang Yesus yang harus digenapi. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ini di dalamnya ada pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ada pesan dinyatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa, dimulai dari Yerusalem. Ya, kamu semua ini adalah saksi dari semuanya ini. Dari kelahirannya, dari pelayanannya, dari kematiannya, kebangkitannya. Dikatakan kepada murid-muridnya itu adalah saksi. Dan murid-muridnya ini akan diperlengkapi dengan suatu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya, kemudian dari kenaikannya ini Tuhan memberkati murid-muridnya. Jadi hari ini Tuhan itu memberkati setiap orang yang percaya kepadanya dalam segala keadaan. Tadi kita sudah ada di dalam the new normalnya Allah. Hidup barunya di dalam Allah. Allah itu memberkati setiap orang yang percaya kepadanya dalam setiap keadaan. Nah, masalahnya percaya atau tidak. Masalahnya merasa nggak diberkati. Lalu hari ini percaya kalau Tuhan Yesus saudara diberkati sama Tuhan Yesus? Ada yang nggak percaya, ya? Merasa nggak dipercaya? Aku ini nggak merasa diberkati oleh Tuhan. Di dalam the new normal kehidupan yang baru ini biasa-biasa saja. Oh tidak, Tuhan sudah memberikan berkatnya. Masalahnya adalah kita merasa diberkati atau tidak, merasa kita ada berkat Tuhan atau tidak. Itu yang jadi masalah. Ya, dikatakan bahwa di ayat ke-50 lalu Yesus membawa keluar kota. Di akhir Yesus ada di bumi ini, ya, sebelum terangkat dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini tentang berkat ini dinyatakan, ya, murid-muridnya itu dari awal sudah diberkati. Diberkati, diberi kuasa untuk mengusir setan, untuk menginjil, diberkati. Nah, sampai akhirnya Tuhan mau naik ke surga ini, dia juga akan memberkati, disebutkan memberkati dengan satu berkat yang berbeda. Karena apa? Pada saat sebelum kematiannya, tangan Tuhan itu masih belum berlubang paku. Belum ada lubang. Tapi berkat terakhir ini, satu berkat yang tangannya terangkat, itu dengan kondisi yang sudah berlubang paku. Artinya apa? Penebusannya lewat karya kayu salib itu sudah dilakukan. Dengan tangannya mengangkat, memberkati murid-muridnya. Hari ini kita sudah terkunci tadi bahwa kita adalah milik Kristus. Kita juga sudah pasti diberkati. Dan kalau murid-murid ini dulunya diberkati dan sekarang diberkati, hari ini kan juga sama bahwa kita merasa nggak sudah diberkati. Kalau kemarin
kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu ya. Lah kalau sekarang hari ini jadi lupa, tidak menjadi lupa, tapi terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati pada waktu itu. Dan hari ini pun tetap memberkati. Inilah makna kematian, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga ini membawa berkat yang begitu luar biasa. Ya, bukan termasuk berkat-berkat jasmani saja, tetapi berkat kehidupan yang kekal. Yesus sudah menebus dosa kita. Dan itu harus tetap berlangsung di dalam kehidupan new normal kita. Ya, dipisahkan bahwa dengan kenaikannya ini, Yesus memberkati setiap orang yang percaya kepadanya di dalam setiap keadaan. Ya, inilah tujuan akhir daripada Yesus kepada murid-muridnya dalam pemberkatan itu. Dari pengajarannya dia, pelayannya dia, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Ini menjadi suatu tujuan untuk memberkati setiap murid-muridnya. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa aku berdoa buat mereka, bukan untuk dunia ini. Aku juga berdoa bagi mereka yang percaya atas pemberitaan dari murid-muridnya ini. Inilah bahwa Allah memberkati setiap kehidupan kita ya. Allah memberkati setiap kehidupan kita, dinyatakan lewat berkat-berkatnya. Jadi begini saudara, kalau Tuhan memberkati, kira-kira ada yang sanggup membatalkan? Kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, ada nggak yang bisa menganulir? Tak ada. Tidak ada kuasa di surga dan di bumi, bahkan di tempat lain yang bisa membatalkan berkat Tuhan. Itu yang harus kita pegang di dalam kehidupan new normal life ini. Kita harus punya landasan yang kuat bahwa Allah memberkati kehidupan kita, dan itu tidak bisa ada yang menggugatnya. Ya, tidak ada yang bisa menggugatnya. Kita akan melihat bahwa kita ini adalah orang yang diberkati. Dan di ayat 51, ketika ia sedang memberkati, ia berpisah dan terangkat ke surga. Nah, sekarang bagaimana tindakan setiap orang yang menjadi milik Kristus yang telah diberkati? Apa tindakan-tindakan? Nah, ini akan kita pelajari dari peristiwa kenaikan Yesus yang dinyatakan kepada murid-muridnya. Yang pertama, di ayat 52 yang bagian A, mereka sujud menyembah kepadanya. Yang pertama, respon dari murid-murid yang sudah diberkati adalah mengakui dia sebagai Allah. Nah, saudara, sekarang saudara hari-hari ini masihkah menyembah Yesus? Atau sudah menyembah yang lain? Masihkah saudara mengakui bahwa Yesus adalah Allah? Hari ini diingatkan, murid-murid yang sudah diberkati, saudara dan saya sudah diberkati oleh kehadirannya, penyelamatannya, dan kenaikannya ke surga. Sudahkah kita mengakui bahwa dia adalah Allah? Bagi saudara-saudara semua hari ini yang belum di dalam Kristus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada berkat ilahi itu. Dan akuilah dia bahwa dia adalah Allah. Murid-muridnya ini mengakui dengan suatu tindakan dia sujud menyembah. Coba saudara perhatikan ya, siapa yang patut disembah selain Allah? Dan manusia mana yang bisa tahu-tahu terangkat, terbang? Kalau bukan dengan kuasa ilahi. Inilah dia. Jadi yang pertama, tindakan kita sebagai milik Kristus yang hidup di dalam the new normal, yang sudah diberkati itu, adalah dengan mengakui dia sebagai Allahnya. Yaitu yang kedua, bersukacita di dalam Allah. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, sudahkah sukacita kita direnggut oleh peristiwa-peristiwa ini? Sudahkah sukacita itu kita tinggalkan? Sudahkah kita tidak bisa tersenyum? Sudahkah kita tidak bisa bersukacita dengan sesama yang lainnya? Terkurung di rumah, ada orang-orang yang ketakutan dan tidak berani keluar. Ada orang-orang yang tidak, ya berserah saja karena urusannya kalau sudah kena COVID ini biaya perawatannya mahal. Itulah yang membuat sukacita itu jadi hilang. Hari ini, kalau saudara merasa diberkati dan sudah percaya diberkati oleh Tuhan, nyatakanlah dengan tindakan bahwa ada sukacita di dalam Allah. Saudara harus bersukacita.
Orang diberkati itu nggak ada yang cemberut. Ya, saudara, kalau diberkati itu pasti sukacita. Hari ini, saudara, namanya anomali ya kalau tidak bisa bersukacita. Inilah tindakan kedua yang dinyatakan oleh murid-muridnya. Yang ketiga, memuliakan Allah. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini mereka kenapa senantiasa berada di bait Allah? Karena masih ada tugas. Bukan berarti kita terus, ya sudah kalau gitu perintahnya seperti di firman Tuhan ini, kita terus berada di bait Allah. Tidak, saudara. Ini satu keadaan yang terpenting di situ adalah bahwa ada sikap atau tindakan memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dalam ibadah-ibadah, dalam komunitas perkumpulan, dan mereka seterusnya berkumpul bersama. Nah, anehnya sekarang kalau anak-anak Tuhan itu bahkan tidak suka bersekutu atau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Malah bersekutu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berteman boleh, ya, menjalin relasi boleh. Tapi kalau bersekutu senantiasa memuliakan Allah, nah itu yang jadi perenungan kita. Jadi tindakan kita di dalam the new normal life, sudah di dalam Kristus itu adalah dengan mengakui Dia sebagai Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita ada sukacita karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kita bisa memuliakan Allah melalui berkat-berkat yang kita sudah terima. Apapun itu. Ya, berkatnya juga ada sukacita, berkat secara materi pun. Ya, itulah yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah tinggal di dalam the new normal life. Ya, apa yang dikatakan Pak Jokowi setelah itu? The new normal, kata Pak Jokowi, juga ajakan untuk kembali produktif dengan melakukan berbagai aktivitas, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Nih, Presiden kita mengatakan bahwa di era the new normal harus kembali produktif. Ini sama dengan juga kita yang sudah diberkati, kita yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Aneh kalau nggak betul produktif. Jadi kita juga harus produktif. Bagaimana produktif kita di dalam Kristus? Nyatakan bahwa Tuhan tidak pernah menentang sebagai miliknya. Sebaliknya, Dia bekerja bagi setiap miliknya. Kita ada firman dengan firman bahwa segala sesuatu dikerjakan untuk kebaikan kita. Jadi, kita selayaknya lah menjadi produktif. Kalau presiden kita juga jadi produktif ya, kehidupan di tataran new normal, tataran kehidupan baru ini. Kita juga harus produktif sebagai anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati Tuhan, tapi nggak berproduktif. Bagaimana tindakan kita? Tadi sudah dicontohkan di dalam firman Tuhan melalui kehidupan murid-muridnya. Mengakui Dia sebagai Allah. Itu landasan-landasannya. Jadi kita bisa terus berkarya di dalam kehidupan ini. Saya menyaksikan bahwa saya melihat dalam kehidupan istri saya juga. Di bulan Mei ini saya merasakan ada produktif yang dia kerjakan. Ya, bikin kue, kemudian ada teman-temannya yang terberkati, ada orang-orang lain jadi ikut terlibat. Be produktif itu mengaktifkan kehidupan kita. Dan saya melihat ini, dan saya melihat satu pergerakan membawa orang lain. Kalaupun itu membuat satu kue yang harus dikerjakan dengan segitu tenaga yang besar, waktu yang banyak, tetapi itu membawa dampak bagi orang lain. Inilah be produktif. Bahkan tindakan kita itu bisa mengaruhi orang lain, memberkati orang lain terlebih. Saya melihat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan juga memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan istri saya untuk bisa memberkati orang lain. Membuat kue ini bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi bisa untuk orang lain. Ya, saudara, inilah pesan firman Tuhan. Katakan bahwa di dalam the new normal, kehidupan baru, tatanan kehidupan baru kita di dalam Kristus, kita tetap produktif. Ya, itulah gambaran kehidupan yang Tuhan Yesus ingin kerjakan di the new normal. Be produktif.
Yesus Kristus senantiasa memberkati setiap milik kepunyaannya. Ya, jadi apa yang kita harus kerjakan? Mengakui Dia, mengakui Allah dan bersukacita di dalam Allah dan memuliakan Allah di setiap kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Dan hari ini biarlah kita semua dalam jadi normal, kita tetap berproduksi. Dalam nama